kepikiran gak sih kalau sampai Papras ngelapor polisi, masalah gue bisa tambah besar. Gue ingetin sama lu ya, lu jangan gitu lagi. Ini kalau sampai kita salah langkah, bisa-bisa semuanya hancur. Termasuk Yasmin lagi mencari tahu soal kedua orang tuanya. Ini bisa merembet kemana-mana, lu harus inget itu. Terus, lu udah nemuin bukti baru lagi belum soal kematian ayahnya Yasmin? Gue baru balik dari desa Sukasari. Lu ngapain tiba-tiba ke sana? Gue dapat kabar kalau rumah Pak Heru runtuh. Jadi gue buru-buru ke sana. Dan gue nemu sesuatu yang gak terduga. Apa? Bukti baru? Pak Heru sempat ngerekam aksinya sebelum dia ngelakuin pembunuhan. Dan semua itu ditaruh dalam sebuah flash disk. Gak, gue harus pergi sekarang. Ada kerjaan harus gue beresin. Oke, Rom. Soal yang tadi, gue minta maaf banget ya, Rom ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Pokoknya gue ingetin lo lagi ya. Lain kali lo jangan gabah lagi. Oke? Sama satu lagi. Kita harus atur rencana dan strategi yang lebih bagus lagi. Supaya kita bisa ungkap dalang dibalik semua ini. Karena lawan kita gak main-main. Iya, Rom. Gue paham. Ya udah, gue cabut dulu ya. Oke, Rom. Pras, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Posisi kita, terutama posisi aku, ini sangat berbahaya banget. Buktinya mereka punya bukti sniper sewaan kamu itu. Padahal kamu udah bilang kan sama aku, kamu sudah menghabisi sniper itu. Dan kamu juga bilang ke aku, kamu tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kenapa mereka bisa punya? Kenapa? Oke, Ajo, relax. Oke, ya. Aku bungkam. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Ya, kamu tenang aja. Yang terpenting aku selamat, ya. Sampai nih sekarang di depan kamu. Dah. Oke, aman aja. Halo sayang. Sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan. Ada apa? Sayang, aku mau kasih tahu. Aku sepertinya harus nemenin Mbak Dia untuk pulang kampung. Hah? Ada apa? Kenapa pulang kampung? Kok mendadak sih? Nggak aku anterin aja. Ibunya Mbak Dia meninggal, sayang. Aku harus temenin Mbak Dia. Kamu kan juga lagi ada urusan di sana. Udah kamu urusin urusan kamu aja dulu. Ya udah kalau gitu. Aku kirim salamnya ke Badia. Tolong sampaikan ke Badia. Aku turut berduka cita. Pasti aku salamin. Ya kalau gitu kamu hati-hati ya Ayas. Kalau udah sampai, tolong kabarin aku. Pasti aku kabarin, sayang. Bye. Dokter Romeo bilang turut berduka cita ya, Mbak. Ya, makasih. Kita tunggu taksi ya. Aku siap-siap dulu. Ya. Kenapa Mbak nggak bisa tidur kayak gini sih? Padahal kan aku udah tidur di kamar aku sendiri. Rumah pemberian dari Rangga. Tapi kenapa malah jadi nggak tenang kayak gini sih? Mereka pikir aku nggak tahu. Kalau pelan-pelan mereka mau nyingkirin aku menjauh dari keluarga mereka. Tapi gimana caranya ya? Rangga terus-terusan ngejauhin aku. Bu Ajeng juga memperlakukan aku seperti ini terus.
gimana caranya supaya aku bisa dapetin hati Rangga lagi dan aku bisa balas dendam sama Bu Ajeng. Pak Baskara. Pak Baskara. Saya akan bantu kamu. Kalau Rangga terus-terusan mengabaikan aku seperti ini, dan Bu Ajeng terus-terusan memperlakukan aku dengan hina seperti ini, itu artinya aku harus ambil yang paling berharga dari mereka. Pak Baskara. Pak Baskara satu-satunya kesempatan aku supaya aku bisa balas dendam kepada keluarga mereka. Selamat pagi, Pak Rangga. Pagi, Rin. Ini Yasmin kemana ya? Kok dia nggak masuk? Mbak Yasmin sih tadi nelpon saya izin nggak masuk, Pak. Kenapa? Katanya sih ada saudaranya yang meninggal di kampung, Pak. Kalau nggak salah, ibunya Mbak Diah, Pak. Ibunya Mbak Dia meninggal. Iya, Pak. Dan Mbak Yasmin katanya nanti kirim surat izin secara resminya ke email Bapak. Oke. Ya udah kalau gitu makasih atas infonya ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Ya. Yasmin, saya sudah dengar tentang kabar duka kamu. Saya turut berduka cita ya. Tolong sampaikan pesan saya ke Mbak Dia juga. Tolong hubungi saya kalau kamu butuh apa-apa. Kalau kayak gini caranya rencana aku sama Mama gagal. Nggak bisa aku jalanin hari ini. Tolong perlihatkan data-datanya untuk Dania. Baik, Pak. Ini, Mbak. Jadi, itu informasi mengenai sniper yang telah menembak Dokter Dong. Tapi sayangnya, dia ditemukan tewas di rumahnya karena diracun. Sepertinya ini hal yang sangat serius ya. Ya, jelas. Ini serius. Makanya saya minta bantuan kamu. Tolong kasih lihat foto. Fotonya mana? Foto Romeo. Tolong kasih lihat foto. Fotonya mana? Foto Romeo. Dania, saya mohon setelah ini kamu kerja senyap dan rahasia. Dan semua laporan tolong berikan langsung saya. Baik. Di setiap kejahatan pasti ada jejak yang ditinggalin sama pelaku. Sniper itu pasti dibunuh supaya dia tutup mulut. Aku harus cari CCTV dan bukti lainnya di sini. Aku keluar rumah boleh ya?
Aku bosen banget di kamar. Kamu nggak boleh keluar rumah. Jadi kamu harus tetap di kamar. Karena memang begitu, kamu kan lagi direhab biar cepat sembuh. Kalau aku perginya sama bodyguard gimana? Enggak, karena bodyguard semua dikongkal-lingkong sama kamu. Jadi kamu nggak boleh pergi, tetap di sini. Kalau pergi sama Romeo? Romeo kan bisa jagain aku. Dan papa juga percaya sama Romeo. Alicia, udah stop. Jangan pernah lagi berharap untuk ngedeketin Romeo. Mama sama papa tidak akan merestui kalau kamu berharap sama Romeo, apalagi deket sama Romeo. Udahlah Alicia, kerjasamanya tolong dong. Kamu lagi pengobatan biar kamu cepat sembuh. Memang kamu mau begini terus? Ayo dong. Masa gitu aja mesti dikasih tahu? Pokoknya mama minta kamu harus sembuh. Tolong kerjasamanya. Jangan sia-siakan yang sudah mama lakukan. Kamu gak boleh kemana-mana pokoknya. Mama, papa, Karangga. Semuanya ngeselin. Mereka gak ada yang peduli dan dengerin aku. Mereka semua toksik. Habis lagi. Tiar, aku harus telepon Tiar. Duh, siapa sih pagi-pagi nelpon? Ganggu orang tidur mulu. Halo Alicia. Tiar, gue butuh barang lagi, Tiar. Gak ada, udah habis. Gue udah gak punya stok lagi. Jadi gue udah gak bisa supply ke lo lagi. Yaudah gue minta kontak bandar. Biar gue yang kontak sendiri. Hah? Yakin lo? Ya gue yakin, udah gak usah banyak nanya lagi. Yaudah kalau gitu gue kirim alamatnya ke lo sekarang ya. Halo Alicia, itu gue udah kirim alamat bandarnya ke lo ya. Oke. Ingat ya, sampai terjadi apa-apa gue gak mau nama gue terbawa-bawa ya. Kenapa nggak ada CCTV yang ke arah rumah itu ya? Oh, dari awal dia pilih tinggal di sini karena dia pikir dia aman. Ternyata malah jadi bumerang buat dia, sampai dia dijebak dan diracun. Aku harus tanya warga sekitar. Halo Rangga.
Halo Mah, ternyata Yasmin itu nggak masuk loh. Kenapa? Yasmin sakit? Ada kerabatnya di kampung itu meninggal. Jadi kayaknya menurut aku rencana aku untuk ngelamar Yasmin tuh harus dipending dulu aja deh Mah. Mending nunggu dia balik, baru setelah itu nanti aku akan ngelamar dia. Jadi Mas Rangga mau ngelamar Yasmin? Kok timingnya nggak tepat begini ya? Aku juga nggak tahu Mah, aku juga baru tahunya hari ini. Oke. Kalau gitu kita tunggu Yasmin balik ke Jakarta ya. Iya Mah. Mas Rangga benar-benar keterlaluan. Dia ngapain sih pakai ngelamar segala? Jelas-jelas Yasmin gak suka sama dia. Aku jadi bingung. Kenapa Mas Rangga sama Mama ngotot banget pengen dapetin Yasmin? Yasmin. Halo? Yasmin, kamu dengar aku nggak? Yasmin? Sinyal bagaimana sih? Halo? Halo? Iya. Yasmin, dengerin aku. Aku tadi nggak sengaja dengar Mas Rangga itu bilang dia mau